Set bogeys 135, 50, Angel 60. 340. Mengklarifikasi pernyataan yang beredar sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini membantah Rusia telah menguasai kota Bakhmut. Sebelumnya dilaporkan Zelensky disebut mengkonfirmasi kota di Ukraina Timur itu telah jatuh, namun juru bicaranya segera membantah dengan menyebut ada kesalahpahaman antara pertanyaan wartawan dan jawaban Zelensky. Sebelumnya Zelensky juga mengatakan tidak ada yang tersisa di Bakhmut dan pasukan penyerang telah menghancurkan segalanya. Ini juga memicu spekulasi Bakhmut telah jatuh. Berbicara di akhir KTT G7 di Hiroshima, Zelensky mengatakan dia memahami dengan jelas apa yang terjadi di Bakhmut. Meski dia tidak bisa berbagi tentang pandangan taktis militer, tetapi kota itu hingga saat ini tidak dikuasai Rusia. Zelensky juga mengatakan sampai hari ini negara yang puluhan kali lebih besar dari Ukraina tidak dapat menduduki negaranya, dan dia yakin Rusia tidak akan dapat menang dalam perang ini. Jadi mana yang benar, Bakhmut sudah jatuh atau belum? Itu hanya akan bisa dilihat dalam hari-hari selanjutnya. Sementara itu pada konferensi pers terpisah, Presiden Amerika Joe Biden berjanji sekutu Barat tidak akan goyah dalam mendukung Ukraina. Sekutu juga akan memberikan bantuan selama dibutuhkan. Dalam KTT ini, Biden telah membuka jalan untuk pasokan jet tempur F-16 ke Ukraina. Langkah yang disebut Rusia akan memunculkan resiko kolosal. Pada jumpa pers, Biden juga mengumumkan tambahan bantuan militer sebesar 325 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun rupiah. Bantuan termasuk amunisi, artileri, dan kendaraan militer. Biden mengatakan Rusia yang memulai perang dan Rusia dapat mengakhirinya hari ini dengan menarik pasukannya dari perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional serta menghentikan serangannya. Dia meyakini kemampuan Ukraina untuk mempertahankan diri sangat penting untuk dapat mengakhiri perang ini secara permanen dan melalui diplomasi. Putin tidak akan mematahkan tekad kami seperti yang dia pikir dia bisa, kata Biden. Pernyataan serupa juga diungkapkan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Negaranya kembali mengutuk Rusia dan menjanjikan solidaritas tidak tergoyahkan dengan Ukraina. Dalam pidatonya di akhir KTT G7, Kishida mengatakan dimanapun upaya untuk mengubah status quo secara sepihak dengan kekerasan tidak akan pernah bisa diterima. Kishida juga menambahkan bahwa tidak boleh ada ancaman penggunaan senjata nuklir, apalagi penggunaan senjata tersebut untuk mengubah status quo dengan paksa. Kehadiran mengejutkan Zelensky di pertemuan tersebut telah memusatkan perhatian pada tanggapan global terhadap perang selama 15 bulan di Ukraina. Sejak tiba di Jepang pada Sabtu malam, Zelensky melakukan serangan diplomatik untuk meningkatkan tekanan pada Rusia dan mendapatkan lebih banyak dukungan. Dia mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin G7 dan non-G7. Mereka termasuk Presiden Amerika Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, hingga Presiden Indonesia Joko Widodo. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good play. Hey, thank you guys. Appreciate it.